Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan belajar tentang pencobaan. Saudara ya, itu istilah yang sering muncul di dalam Alkitab kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita sering jumpai kata pencobaan. Salah satunya ada di dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus ngajar kepada murid-muridnya dan tentunya pada kita sekalian kalimat dalam doa Bapa kami. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi kita ini kalau berdoa, salah satu dari topik doa kita adalah supaya kita ini boleh dijauhkan dari segala pencobaan. Dan kalimat berikutnya dalam doa Bapa kami tersebut, ya setelah dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah saudaraku, nanti saya akan jelaskan bahwa istilah pencobaan, pirasmos dalam bahasa aslinya, itu punya berbagai makna. Nah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami adalah pencobaan yang bisa membawa seseorang ke dalam kejahatan. Jadi sebuah pencobaan atau godaan yang bisa membawa orang ke dalam pencobaan. Nah, itu kita harus berdoa supaya kita dijauhkan, dihindarkan ke dalam pencobaan semacam itu. Misalnya, kalau Anda bekerja dalam satu perusahaan, kemudian ada sekelompok orang-orang yang mau mengajak Anda untuk berbuat curang dalam hal keuangan, ya. Kemudian bisik-bisik begini, ini kita bisa mendapatkan keuntungan meskipun itu ilegal, meskipun itu kecurangan, meskipun itu sebuah, ya boleh dikategorikan korupsi begitu, tapi nggak ketahuan begitu ya. Nah, hal-hal semacam itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan pencobaan, yang harus kita doakan supaya kita dihindarkan, dijauhkan. Jadi kalau ada pencobaan semacam itu, ya kita berdoa dan kita juga lari sudah menjauhkan diri dari pencobaan. Godaan, misalnya pencobaan untuk melakukan dosa perzinahan dan sebagainya. Itu ujian-ujian pencobaan semacam itu harus kita jauhi. Nah, untuk itu kita harus berdoa supaya kita tidak terjebak di dalam satu sistem atau satu situasi kondisi di mana masuk ke dalam lingkungan pencobaan yang menyeret ke dalam berbagai kejahatan itu. Makanya di sini lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kejahatan ada pencobaan dulu. Nah, pencobaan ini adalah macam-macam saudaraku ya, saudara bisa kembangkan sendiri. Nah, saya ingin ajak Anda untuk mempelajari atau belajar tentang makna pencobaan yang lain, saudaraku ya, yaitu hal-hal yang membuat kita susah. Pencobaan yang bikin kita, bukan godaan ya, bukan godaan yang membuat jatuh dosa kalau diikuti, tetapi pirasmos juga namanya, ujian pencobaan juga, tetapi kali ini pencobaan yang berupa kesulitan, kesukaran. Memang ada kaitannya saudaraku. Orang kalau kepepet karena kesulitan, ya dia mudah tergoda untuk misalnya berbuat curang. Ya, kesulitan keuangan, ada kesempatan untuk bisa mencuri, dia bisa mencuri begitu ya. Ya bisa juga dikaitkan ke sana. Tapi penekanan dari pengertian pencobaan yang satunya ini lebih ke penderitaannya, kesulitan, kesukarannya. Itu juga bisa disebut pencobaan. Pirasmos ya saudaraku ya dalam bahasa aslinya. Nah, saya ingin sedikit ngajak saudara untuk berpikir bahwa saya telusuri kata pirasmos yang sering muncul dalam Perjanjian Baru itu bisa bermakna tadi godaan, ya godaan yang harus kita doakan supaya kita ini tidak keseret ke sana, kita tidak masuk ke sana ya, jangan bawa aku ke dalam pencobaan itu, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena itu membawa pada kejahatan. Itu satu godaan.
Kedua, pencobaan yang berupa ujian. Ujian atau testing. Nah, jadi ada, saudaraku, pengertian pirasmos yang bermakna sebuah ujian. Ujian itu pasti sulit, saudaraku ya. Saudara misalnya ikut dalam klub karate atau taekwondo gitu. Kan nanti kalau ada kenaikan tingkat kan diuji, saudaraku. Ya, teman saya cerita dia ikut sebuah kelompok perguruan karate begitu. Dia bilang bahwa untuk naik tingkat, supaya bannya itu berubah warna begitu ya, ikat pinggangnya itu berubah warna, naik tingkat, dia harus dikeroyok sama 3 orang gitu ya. Waduh, dikeroyok 1 lawan 1 aja sudah berat, ini dikeroyok 3 orang gitu. Ya itu kan ujiannya berat, saudara, dan dia pasti ngalami, ya maaf kata, babak belur dulu ya sebelum dia naik kelas itu. Jadi testing atau ujian. Tetapi juga bisa bermakna pembuktian, ya testing itu pembuktian. Tuhan itu pengen ngelihat kita ini terbukti bagaimana begitu. Misalnya logam mulia gitu ya. Ini logam ini benar-benar perak murni atau perak campuran, ini emas murni atau emas campuran, ini perlu diuji. Nah, ujiannya biasanya pakai api dan sebagainya, itu ada teknik pengujian. Nah, disitulah tujuannya adalah membuktikan kemurnian. Itu memang ada juga, saudara. Dengan demikian kita pahami pirasmos itu luas, saudaraku ya, luas. Jadi bukan hanya satu pengertian. Nanti kita lihat, saudara, bahwa di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa Allah itu tidak pernah bisa dicobai dan dia juga tidak pernah mencobai. Jadi si pencoba itu adalah apa? Ya iblis, saudara. Seperti Ayub itu kan yang bikin sengsara kan iblis. Meskipun iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak atas seizin Tuhan, kan begitu ya. Tapi itu yang mengerjakan adalah iblis. Makanya Yakobus bilang bahwa kalau orang dicobai, jangan dia bilang bahwa Allah sedang mencobai aku. Gitu ya, enggak, itu yang mencoba itu adalah iblis. Tapi kita harus berdoa seperti tadi, kalau itu berupa godaan supaya kita diluputkan, atau kita seperti kalau itu berupa ujian ya kita akan hadapi dan kita lulus. Begitu, saudaraku ya, kita akan lolos, naik tingkat begitu, pembuktian. Nah, kita lihat sekarang, saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini ada satu ayat panjang yang bagus sekali. Bunyinya demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Jadi kita semua akan mengalami itu, saudaraku. Baik itu ujian atau testing, baik itu pembuktian akan kemurnian iman kita, apakah itu godaan, kita semua ngalami, saudaraku. Ngalami ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi sudah dipatok oleh firman Tuhan ini bahwa apapun masalah yang masuk kategori pencobaan, ujian atau godaan itu biasa ya, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan itu ngukur, saudara. Ya, Tuhan itu kalau mau melihat kita, anak-anaknya, ngalami ujian, dia tidak semena-mena membiarkan kita diuji melalui sebuah permasalahan yang kita tidak mampu tanggung. Dia ngukur. Nah, ini jaminan buat kita. Jadi kita aman, saudaraku, kita dapat meyakinkan diri kita, hati kita dapat tentram, tenang, bahwa kalaupun ada masalah, itu tidak melampaui kekuatan manusia. Nah, manusia tentunya kekuatannya beda-beda ya. Kekuatan saya, kekuatan Anda beda. Nah, itu kita tidak akan diuji melampaui kekuatan kita. Kita tidak akan dibiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah kalimat bagus, sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu, jadi dia akan mengawasi, dia akan dia akan campur tangan kalau sampai pencobaan itu dilihat oleh Tuhan melampaui kekuatan kita anak-anaknya. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak dibiarkan, saudaraku ya, melampaui kekuatan kita. Nah, kemudian kalimat berikutnya menarik untuk direnungkan, ini jaminan. Pada waktu kamu cobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, ini jaminan, saudara. Jadi ketika kita menghadapi persoalan masalah, pertama, itu tidak melampaui kekuatan kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan ketika pencobaan itu makin berat, masalah itu makin besar, makin menekan, Tuhan tidak akan biarkan, dia akan campur tangan. Dan campur tangannya dalam rupa apa? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Jadi pasti ada. Pintu tertutup, jendela dibuka. Jendela ditutup, atap dibuka. Ada saja, saudaraku, jalan keluar yang Tuhan buat. Nah, saudara, kalau Anda punya iman sesederhana ini, maka kalau hari ini Anda sedang menghadapi masalah yang berat, apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, atau masalah apa saja, problem yang menyesakkan, berdoalah. Berdoalah, saudaraku, Tuhan tolong aku. Aku percaya pertama, Engkau tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Kedua, Engkau pasti menyediakan jalan keluar. Ya, jadi kita boleh percaya akan janji Tuhan ini. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jalan keluar itu membuat kita menjadi kuat dan dapat menanggung, menyelesaikan, mengatasi akan masalah tersebut. Haleluya. Jadi manusia memang lemah, saudaraku ya, kita ngaku kita lemah. Tetapi Tuhan akan menjamin kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Haleluya. Jadi mari kita teguhkan hati, tabahkan hati, percaya sepenuh kepada Dia. Pertama, itu percobaan biasa. Semua orang juga melewati. Tidak melebihi kekuatan manusia. Kemudian kita punya Bapa yang setia, Tuhan yang setia, sehingga pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan pasti ada jalan keluar yang kita dapat menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati.